Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini, NIM 2109110793 dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Riau angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Aditiara selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus sengketa yang berkaitan dengan antropologi hukum dengan judul Kasus Sengketa di Irian Jaya. Nah, teman-teman semuanya, ada sebuah makalah tentang kepemimpinan Tonowi dalam proses penyelesaian sengketa, suatu tinjauan tentang proses perubahan kepemimpinan Tonowi. Nafi Sangganeva dari Universitas Cenderawasih mengemukakan sebagian dari hasil penelitiannya terhadap orang EKG di daerah Lembagamu Kabupaten Paniai, Irian Jaya. Materi yang disajikan merupakan suatu laporan yang bersifat global. Tulisan yang dikemukakan ini lebih difokuskan pada proses perubahan kepemimpinan Tonowi dalam keterkaitannya dengan perluasan administrasi pemerintahan dan juga aspek-aspek sosial budaya lainnya yang ikut berpengaruh serta mempersempit otoritas Tonowi dalam penyelesaian sengketa. Menurut Miriam Sarma, bahwa dengan perluasan dan perubahan sistem administrasi akan mengakibatkan dua hal pokok. Yang pertama, dengan perluasan sistem administrasi dapat memperkuat kontinuitas dari sistem pemerintahan tradisional. Yang kedua, perluasan sistem administrasi akan menimbulkan bentuk-bentuk baru dari proses penyelesaian sengketa dan berakibat luas dalam lapangan politik. Maka dari itu, dikaji kembali, serta melihat sampai sejauh mana implikasi dari proses perubahan masa kini terhadap kepemimpinan Tonowi, yang secara garis besar terbagi atas beberapa bagian, yaitu deskripsi etnografi, sistem kepemimpinan Tonowi, dan perubahan sosial. Sebelum saya menjelaskan video selanjutnya, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, deskripsi etnografi. Yang kedua, Tonowi dan perubahan sosial. Yang ketiga, birokrasi pemerintahan daerah. Yang keempat, uang sebagai pengganti mege. Yang kelima, pengembangan proyek P5. Yang keenam, peranan gereja. Yang ketujuh, adanya enamol dan owawawudi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi etnografi. Dalam struktur politik tradisional orang EKG, klan atau tuma adalah kesatuan politik yang paling rendah, dan masing-masing klan secara mandiri bertanggung jawab ke dalam dan keluar untuk kepentingan semua anggota klan. Di dalam klan-klan terdapat tokoh-tokoh adat dan para Tonowi yang oleh anggota klan diberikan wewenang untuk memecahkan persoalan di dalam lingkungan kekuasaannya, meliputi persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Dari tingkat klan atau tuma, terdapat pula penggabungan dari beberapa klan yang membentuk kesatuan politik yang lebih luas. Kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu Tonowi dan proses perubahan sosial. Bagian ini akan menguraikan sampai sejauh mana proses perubahan sosial dan dampaknya terhadap kepemimpinan Tonowi. Ada kecenderungan pada masa kini di mana dengan diintrodusirnya program pembangunan serta pengenalan mekanisme pemerintahan yang baru di daerah-daerah pedesaan, terutama di daerah Irian Jaya, seringkali mengakibatkan terjadinya pergeseran dari wilayah kekuasaan pemerintah formal ke dalam wilayah kekuasaan informal. Dalam arti bahwa pergeseran wilayah kekuasaan membawa konsekuensi di mana di satu pihak, dalam hal ini pemerintah, akan tercipta keseragaman pola pemerintahan, tetapi di pihak lain, pimpinan informal terjadi pengambil alihan wilayah kekuasaan ataupun memberi bentuk-bentuk baru di dalam pola pemerintahan. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu birokrasi pemerintahan desa. Suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan lagi bahwa dengan diterapkannya sistem pemerintahan desa atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, di mana pada daerah tertentu sistem tersebut
dan menyatu, tetapi sebaliknya di daerah lain. Sistem pemerintahan dapat mengubah ataupun mengambil alih kekuasaan dari para pemimpin informal. Pengambilan kekuasaan dari para pemimpin informal menyebabkan seringkali mereka tidak berdaya untuk menangani masalah yang muncul di dalam klan mereka. Selanjutnya, topik pembahasan yang keempat, uang sebagai pengganti mege. Untuk masyarakat EKG sejak dahulu hingga awal tahun 80, mege atau kulit kerang memainkan peranan penting dalam aktivitas perdagangan tradisional, pembayaran mas kawin, ataupun denda. Usaha untuk memiliki mege atau kulit kerang tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena untuk memperoleh mege yang banyak dan yang mempunyai kualitas baik selalu berada di tangan Tonowi. Dengan demikian, para Tonowi yang memiliki kekayaan tersebut oleh para pengikutnya dianggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di dalam klan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, yaitu pengembangan proyek P5. Proyek P5 adalah singkatan dari pendidikan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perkoperasian. Proyek ini adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan yang bersifat non-formal. Adapun tujuan proyek P5 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam bidang pertanian, misalnya pengenalan akan tanaman kopi, maka sebagai komoditi ekspor dengan sendirinya akan merangsang penduduk lebih giat bekerja. Dengan dikembangkannya tanaman kopi tentunya memberikan lapangan kerja baru untuk setiap warga desa. Kesempatan kerja yang ada menyebabkan kaum muda yang tadinya terikat dengan kepemimpinan Tonowi secara bertahap mulai melepaskan diri untuk berusaha sendiri. Dari hasil kerja ini, mereka akan membiayai setiap persoalan yang muncul tanpa meminta bantuan oleh seorang Tonowi. Selanjutnya, pembahasan yang keenam, peranan gereja. Di desa Yatupuga, mayoritas dari penduduk adalah pemeluk agama Katolik, sedangkan sebagian kecil memeluk agama Kristen Protestan. Dari pengamatan di desa Yatapuga, ternyata bahwa gereja menindak keras mereka yang berpoligami, sehingga apabila terjadi pelanggaran, mereka dengan sendirinya akan dikucilkan. Tentunya, tindakan seperti ini merupakan peringatan bagi para pemimpin informal atau Tonowi masa kini untuk lebih berhati-hati. Selain faktor-faktor luar yang ikut mempengaruhi kepemimpinan Tonowi, maka ada pula faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain adanya Enamoi atau Kotu dan Owawa Wudi. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu adanya Enamoi dan Owawa Wudi. Enamoi itu terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari satu klan dan biasanya secara bergotong royong penyelesaian suatu persoalan. Pada waktu lampau, keterkaitan seseorang kepada seorang Tonowi merupakan hubungan sebagai bapak dan anak yang sulit dipisahkan. Namun, situasi tersebut pada masa kini sudah berubah karena anak-anak muda tersebut sudah bisa tahu atau mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak Tonowi. Hal ini menyebabkan lambat laun para Tonowi tidak mempunyai pengikut yang sama seperti di masa lampau. Pada umumnya, mereka sudah pula membangun rumah di luar dari lingkungan Tonowi yang disebut Owawa Wudi atau rumah yang terbagi. Pada akhirnya, Navi Sanggenata menyatakan bahwa apa yang pernah terungkap mengenai kepemimpinan Tonowi di masa lalu dengan kompleksitasnya dalam penyelesaian sengketa lambat laun mengalami pergeseran kekuasaan dengan adanya sistem pemerintahan desa dan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Itu tadi adalah beberapa poin yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa di Irian Jaya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.